Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Arga Cita 25 ya, dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul malam ini dalam acara Bincang Yuk yang sudah diinisiasi oleh Perhimpunan Arga Cita. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat buat semua ya. Saya tepatnya ini padahal mau duduk manis mendengarkan ini suhu anggrek spesies kita yang saya banggakan, yang kita banggakan Mas Hannibal Wijayanta ya. Padahal profesinya lain sama sekali dengan peranggerekan, tapi luar biasa kalau mendeskripsikan anggreknya di FB-nya itu membuat ya Allah kayak ilmuwan yang sudah puluhan tahun mendalami ini apa namanya botani atau taksonomi anggrek ini ya Mas Hannibal Wijayanta ini passionnya juga di wartawan dipakai juga itu di peranggerekan. Saya ketiban sampur kalau bahasa Jawa itu tiba-tiba ditodong Mbak Evelyn untuk jadi moderator. Saya padahal mengusulkan harusnya yang teman-teman dari agronomi hortikultur nih yang jadi moderator. Tapi nggak apa-apa karena ini hobi juga ya, kita isinya pokoknya bukan melulu scientific ya. Kita hobi itu perlu dan membuat hati gembira gitu ya. Passion kita baik. Nah, judulnya sangat menarik apa yang akan dipaparkan oleh Mas Hannibal ini, memelihara anggrek gitu, antara hobi dan profesi. Saya pikir begitu tadinya, ternyata yang self healing. Wah, itu sangat membuat penasaran mengapa Mas Hannibal memilih judul ini. Pasti ada yang ingin di-share ya, yang sangat menarik. Baik, mungkin langsung saja kita tidak lama-lama untuk pembukaan ini. Saya berikan waktunya untuk Mas Hannibal yang ingin mempresentasikan apa hobinya yang udah berapa tahun sih Mas sebenarnya startnya memelihara anggrek itu kapan? Sebenarnya sejak SMP. SMP kelas 2. Udah lama itu. Sejak sebelum lahir jangan-jangan. Maksudnya dari ibunya gitu. Dari orang tua ada yang suka anggrek? Ya, orang tua suka tanaman lah gitu. Tapi secara spesifik anggrek ya ketika saya mulai melihara itu baru bagus juga gitu. Iya, iya. Kalau saya itu melihara anggrek ya setelah sekolah dari Swiss. Karena ini ceritanya saya ya. Karena di Swiss itu kan mahal sekali satu anggrek itu bisa 35 euro, 40 euro gitu. Kepikir beli pun tidak, itu biaya saya seminggu untuk makan. Lah saya itu selama sekolah itu sering nemu anggrek di tempat sampah gitu. Rupanya karena saya tinggal di belakangnya hotel gitu ya. Nah, hotel itu ini apa namanya? Kalau mereka pakai udah dipajang, kemudian begitu selesai berbunga ya sudah dibuang gitu ininya. Nah, saya suka nemu itu karena mahal sekali. Saya pelihara yang bekas-bekas tanamannya sudah layu gitu ya. Baik, silakan Mas Hannibal. Menarik sekali nih gambarnya juga cantik kan. Terima kasih Prof. Munti. Time is yours. Ya. Terima kasih Prof. Munti dan teman-teman semua. Saya ya senang sekali bisa sharing hobi saya, sekaligus menceritakan tentang kenapa sih buat saya memelihara anggrek itu tidak hanya sekedar kesukaan hobi semata gitu ya. Jadi mungkin ini hanya sedikit ini ya screen yang saya share untuk materinya, nanti ada gambar-gambar saja yang gitu. Jadi selanjutnya Mbak, saya pengen cerita tentang ya. Jadi kalau tadi sesuai dengan pertanyaan Mbak Prof Munti ya,
Saya dari dulu memang keluarga suka tanaman. Ayah saya kebetulan guru SMA dan salah satu hobinya nyiramin tanaman gitu di rumah gitu. Kita nggak punya kebun yang luas, cuma ya sekitar rumah itu aja ya. Nah, terus waktu itu saya kelas 2 SMP. Saya ya ikut pramuka, aktivis pramuka gitu. Ketika lagi weight game, acara weight game itu saya mampir di salah satu orang jualan anggrek di lereng Gunung Merbabu itu. Jadi di situ yang banyak Vanda tricolor ya. Terus kemudian juga ada Phalaenopsis amabilis. Saya beli gitu kan. Waktu itu satu ini masih kalau nggak salah 5.000 ya kalau nggak salah zaman itu gitu. Atau malah nggak ada dua biji itu 2.500 kalau nggak ada anggrek ini. Nah, terus kemudian itu mulai saya pelihara dan mulai berbunga. Dan akhirnya semua orang serumah juga suka dengan anggrek yang tadinya tanaman biasa yang kita pelihara itu tanaman bunga biasa lah, mawar, melati, terus kuping gajah zaman dulu ya. Nah, itu. Nah, terus juga saya ke rumah nenek saya di Borobudur itu ternyata di banyak ya jalan mau ke kuburan itu yang banyak. Itu ada anggrek ini Aerides odorata yang kuku macan yang wangi itu khas Jawa lah itu. Jadi itu anggrek koleksi saya yang pertama, kedua dan ketiga lah gitu. Amabilis, Tricolor valsuavis sama Aerides odorata. Nah, terus ketika SMA, kebetulan kita waktu itu di SMA 1 Magelang itu salah satu syarat kelulusan itu bikin karya tulis. Nah, saya karya tulis yang lain dari yang lain kan bikin apa gitu. Udah, saya nulis tentang anggrek saja, itu yang pengalaman saya gitu kan. Ya masih dengan pengetahuan yang sangat terbatas, saya coba menulis, alhamdulillah dapat nilai yang bagus karena lain dari yang lain juga. Nah, kemudian ketika kuliah di IPB itu kebetulan di kos saya di Maxindo dulu ya saya nggak punya tanaman khusus ya, tanaman anggrek ataupun tanaman hias yang lain. Kemudian waktu di Dermaga di Bara 3,5 juga nggak punya gitu kan. Kalau di 3,5 itu mungkin Prof. Munti ingat itu yang kanan kirinya kuburan itu. Iya betul, tetangga kos. Sama Husen sama Hartadi dulu kita di situ kan. Jadi ya tanaman di samping kanan kiri kuburan. Bambu kan. Iya, bambu terus ini singkong paling ada. Nah, tapi kalau saya ke rumah, pulang ke rumah ke Magelang ya kadang-kadang masih kan di tempat saya itu ada Taman Anggrek Borobudur ya. Kadang-kadang kita main ke sana, ada anggrek yang bagus. Biasanya kalau saya itu dendrobium ya, dendrobium sudah hybrid gitu. Tapi sejak dulu itu saya suka dendrobium itu yang section spatulata, yang keriting biasanya. Saya nggak terlalu suka dengan yang section biasa, yang bunga bulat atau juga kalau lautoria karena mahal ya, atau karena susah berbunganya. Kayak saya ada spektabil itu dari dulu sampai sekarang belum pernah berbunga nih di Cibubur. Juga paling kalau lautoria yang makropilum itu yang paling berbunga. Di rumah di Magelang yang melihara orang tua itu ada berapa dendrobium, terus kemudian yang anggrek bulan sama Vanda itu masih hidup terus sampai ya saya lulus tuh masih ada semua sebenarnya. Nah, kemudian ketika jadi wartawan kan kalau masih reporter itu kan awalnya masih ya penugasannya segala macam ya kemana-mana. Mulai dari yang kita ketemu sama para penjahat segala macam, masuk ke hotel, tapi juga kadang-kadang kita main ke ini liputan-liputan yang seru kayak gini. Ada kita
ke pameran anggrek, pameran Inacraft dan sebagainya. Dari situ ini kok anggrek yang bagus. Nah, waktu itu mulai tertarik lagi. Tapi awalnya mungkin selanjutnya Mbak, awalnya saya itu nggak langsung ke anggrek. Saya awalnya itu saya suka begonia. Begonia itu waktu itu sampai 42 jenis. Di rumah kita pecah-pecah segala macam banyak sekali gitu. Nah, juga kalau waktu itu istri yang suka anthurium, itu juga banyak jenis gitu. Waktu itu kan katanya mahal gitu, tapi kita juga ternyata nggak pernah jualan juga. Apa namanya? Walaupun kita sudah berhasil membudidayakan, kita jadi bikin anakan banyak gitu kan. Nah, terus yang terakhir saya ngelihat tuh anggrek. Anggrek itu awalnya ya anggrek-anggrek yang apa namanya yang ngejreng-ngejreng gitu kan, yang hybrid yang Phalaenopsis hybrid atau juga Cattleya atau juga ya Dendrobium hybrid gitu kan. Nah, sampai waktu itu kita itu masih rumah kontrak aja sok-sokan bikin orchidarium gitu. Jadi dari apa namanya bambu aja, nah, kita bikin bambu terus pakai paranet ya udah gitu. Nah akhirnya suatu ketika pas hujan gede banget gitu, nah roboh tuh orchidarium itu kita bikin sendiri itu akhirnya yang begonia tuh hancur habis semua, terus kemudian ya anggrek beberapa masih kita selamatkan dan akhirnya bikin lagi ketika sudah ya bikin rumah sendirilah gitu. Kita emang dari dulu bikin rumah anggrek itu sejak ya rumah saya ini berdiri ini bikin awalnya dari bambu, terus kemudian dari kayu, terus sekarang dari besi gitu ya. Kebetulan saya ada di dekat garasi itu di atas berapa itu 7x4 ada, terus di bawah itu ada ya halaman depan itu berapa ya, ada 3 spot gitulah yang kita bikin untuk anggrek. Nah tadinya juga sekedar beli ini beli itu yang hybrid itu lama-lama akhirnya kok jadi ada hal yang menarik yang saya rasakan gitu ya. Mungkin next dulu Mbak. Ini salah satu berapa yang kenapa sih anggrek gitu kan? Saya melihat anggrek itu unik, indah dan eksotis. Terus ada tantangannya. Tantangannya gini, jadi kita itu rasanya seneng banget kalau kita berhasil membuat anggrek itu berbunga. Dari yang tadinya ya biasanya saya kalau yang anggrek-anggrek spesies itu kan ketika beli banyak yang belum berbunga. Jadi paling saya tanya bunganya seperti apa? Oh gini, ukuran seberapa? Oke, saya beli gitu kan. Nah, yang kita seneng itu ketika anggrek-anggrek itu berbunga. Nah, dan itulah yang ketika saat saya nyiramin, kebetulan ya saya sendiri yang nyiramin dari dulu. Kalau anggrek itu, termasuk kalau mau harus berangkat pagi-pagi ya saya harus nyiraminnya juga habis subuh harus nyirami semua beres baru berangkat gitu kan. Nah, saya kemudian merasakan ketika lot pekerjaan itu semakin banyak, ketika saya kemudian kebetulan tadinya kan reporter biasa, kemudian akhirnya saya banyak liputan di politik ya, politik, hukum, pertahanan gitu kan, fak saya di jurnalistik. Nah, termasuk sejak 98 ya, 98 itu kan saya meliput berbagai persoalan nasional yang melibatkan ya politik, keamanan dan sebagainya. Nah, di situ saya merasa ketika saya pegang anggrek itu, saya merasa agak apa ya teralihkan gitu loh dari urusan-urusan yang begitu banyak, yang kadang-kadang juga sebagai wartawan politik saya sering banyak informasi yang ditulis saja susah gitu. Ditulis susah, artinya susah itu sangat berisiko. Sementara informasi yang saya dapatkan itu detail sekali.
Terus kemudian apa namanya, ada banyak yang akhirnya kita coba untuk alihkan kan, menulis dengan bukan apa, kayak misalnya kalau di Tempo zaman dulu itu kan saya memang redaktur politik, redaktur nasional. Itu saya tulis juga tidak semua bisa kita tuliskan. Masih ada mungkin ya 80% lah kalau di Tempo itu. Ada sisa-sisa cerita yang karena terlalu peka, karena terlalu detail, ya akhirnya kita nggak tulis. Nah, kadang-kadang saya tuliskan dalam bentuk cerita. Saya mungkin suka, kalau di Facebook saya ada bikin cerita kecil dari Desa Majak Singi. Itu sebenarnya cerita detail apa yang terjadi di negeri kita ini, tapi saya apa ya, saya jadikan seperti cerita zaman Nederland Indie gitu kan. Jadi apa, sebagai cara untuk saya bisa menceritakan itu tanpa harus bersinggungan dengan inilah penguasa gitu. Karena apa, dulu saya semua itu saya tuliskan di Facebook juga kan kalau yang ini. Tapi beberapa kali kan mungkin pernah dengar juga, saya pernah diisu sama BDIP karena tulisan saya, karena itu. Ya udah, beberapa teman udah sampean bikin cerita yang lain saja supaya lebih enak. Tapi kan nggak semua cerita bisa plong gitu kan, kita bisa ceritain. Pernah juga atau sering ya, zaman sejak Orde Baru, Orde Reformasi, ya karena risiko pekerjaan saya mendapatkan tekanan, ancaman dan sebagainya. Nah, salah satu yang kemudian saya merasa nyaman itu ketika saya pegang anggrek. Saya merasa lepas, saya merasa apa ya, ya itu yang kemudian saya rasakan sebagai cara untuk mengobati diri saya sendiri, pegang anggrek. Melihat keindahan, melihat misalnya anggrek. Kadang-kadang anggrek koleksi saya yang spesies itu kan cuma nggak ada 1 senti gitu, kecil banget gitu, tapi bentuknya itu unik. Nggak ada di anggrek-anggrek yang gede-gede, yang anggrek bulan atau anggrek dendrobium, ya nggak ada, cuma kecil banget gitu. Nah, kita foto, kita lihat itu seneng gitu loh. Di ya namanya perasaan ya, perasaan gitu kita karena keindahan, karena misalnya bunga sekecil itu kok ternyata wangi gitu kan. Apa, ketika kita dekatkan wangi, padahal kalau ini nggak kecium gitu kan. Nah, itu juga salah satu yang membuat saya merasa nyaman ketika pegang anggrek. Nah, terus dari pengalaman selama ini, saya akhirnya anggrek ini selain menjadi hobi saya, ya setiap pagi saya nyiramin, terus kemudian kalau masih sempat ya apa membersihkan dari rumput, atau ya kadang-kadang kalau sempat mupuk, tapi sekarang itu saya lebih jarang mupuk karena kebanyakan kan anggrek saya anggrek spesies dari hutan, jadi nggak perlu pupuk, nggak apa-apa gitu kan. Terus juga kalau pas biasanya Sabtu Minggu ya mindah pot, atau misalnya apa ya, apa namanya, jadi yang ada keiki kita pindah dan sebagainya gitu. Jadi itulah yang kemudian dengan kegiatan itu saya merasa nyaman. Dan saya juga nemu orang-orang yang dari pergaulan pelihara anggrek ini, saya ketemu para pejabat yang ternyata hobi anggrek. Salah satunya juga karena untuk melepaskan kepenatan, kayak misalnya Menteri Keuangan dulu Pak Darmin Nasution, itu saya sering ketemu kalau misalnya lagi ada flora fauna di Lapangan Banteng gitu kan. Kan kantornya Pak Darmin dekat ya dari Kementerian Keuangan, tapi ke situ tuh biasanya udah kayak bukan pejabat, udah cuma pakai kaos, pakai topi lusuh gitu, utuk-utuk nyari anggrek gitu. Loh Pak, lagi santai ya? Biasalah Mas gitu. Nah, itulah jadi salah satu yang kemudian saya senang juga dari anggrek itu, ketemu orang-orang yang saya nggak nyangka kalau dia punya hobi seperti itu. Nah,
Kalau seperti yang saya tulis di depan tadi, anggrek saya memang kebanyakan spesies, dan sekarang ini saya sedang banyak mengumpulkan dendrobium dari section Calcarifera, karena itu yang paling banyak di Indonesia, tapi juga unik karena dia itu salah satu contoh kekhasannya kan anggrek ini punya ekor gitu. Ada ekornya melengkung, ada yang panjang, ada yang gede, kayak gitu. Nah ini saya tertarik, saya pengen menuliskan dalam buku itu, sudah berencana. Kalau yang sekarang biasanya saya munculkan di Facebook atau di Instagram, ya memang biasa saya buat deskripsi. Ya kebetulan saya ada beberapa buku yang bisa saya cari bahannya, atau kalau enggak ada di internet ini kan katalog-katalog anggrek yang juga cukup lengkap, jadi ya saling mengisi aja. Jadi kalau saya dibilang ahli taksonomi ya malu juga sama Prof. Munti ini. Iya, betul, Mas. Itu karena kepedean aja gitu, Prof. Gitu. Nah, jadi selain anggrek spesies, saya juga masih punya anggrek hibrid. Kalau spesies itu saya sampai sekarang paling banyak ya Phalaenopsis, yang kata orang itu anggrek paling susah, tapi kok di tangan saya kok gampang gitu, gampang hidup gitu. Terus kemudian banyak di Indonesia itu anggrek Bulbopilum. Bulbopilum itu salah satu anggrek eksotis yang jadi karena di Indonesia itu kan kalau nggak salah ada 14.000 spesies anggrek ya yang di Indonesia gitu, dan dari dunia paling banyak itu di Indonesia. Yang kedua baru nanti Filipina dan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Nah, Bulbopilum ini cukup banyak juga yang ada di Indonesia, meskipun bunganya kecil-kecil sedikit tidak tahan lama. Tidak tahan lama, hanya paling 2 hari atau paling lama 5 hari gitu. Tapi juga baunya macam-macam, ada yang kayak terasi, ada yang kayak nggak jelas gitu lah kadang-kadang juga. Nah, tapi karena bentuknya unik ini ya saya suka. Kayak ini yang di halaman ini, mengapa anggrek ini anggrek hibrida alam antara Bulbopilum echinolabium sama Bulbopilum carunculatum. Jadi bentuknya kayak gitu. Saya juga tadinya bingung ini apa, spesies apa, ternyata karena ini dapatnya dari alam, dari kawan di Sulawesi, dia jual ke saya, dia nggak tahu juga namanya. Nah, saya cek sana sini, oh ini ternyata hibrida alam ini, belum pernah muncul. Nah, yang lain dendrobium saya punya, dendrobium kebanyakan koleksi saya yang spatulata, yang keriting kebanyakan. Terus kemudian Vanda ini juga cukup banyak. Ada ya kalau yang spesies ada Vanda, mungkin next saja Mbak yang beberapa anggrek saya. Nah ini Vanda insinis. Vanda insinis ini dari Pulau Rote. Ini sangat tahan panas dan tahan kering gitu. Dan bunganya wangi, bagus sekali. Lanjut. Nah, kalau ini Vanda hybrid, ini Robert Brown, tapi wangi sekali ini anggrek ini. Lanjut. Yang kiri ini spesies, yang kanan ini yang kiri hybrid, yang kanan spesies. Yang kanan ini Vanda celebica. Ini bisa berbunga rajin sekali di Cibubur, di tempat saya. Setahun bisa 5 kali. Jadi dia termasuk anggrek yang tidak mengenal musim. Lanjut. Ini hibrid juga. Ini hibrid dari Thailand biasanya. Lanjut. Nah ini namanya Vanda Carulea. Ini silangan beberapa kali dari Vanda Shorelea.
Itu yang saya cari. Saya punya saudara lihat, tapi masih kecil banget, jadi harus hati-hati. Belum berbunga sampai sekarang. Warnanya biru. Menarik ini. Lanjut. Ini Ascocentrum miniatum. Kecil. Wangi juga. Ini banyak di Sulawesi, di Kalimantan sama Sumatera. Lanjut. Ini Vanda Dairy. Vanda Dairy ini wangi, juga di tempat saya bisa berbunga 5 kali dalam setahun. Sangat adaptif sudah. Dan saya sekarang ini lagi pesen ada dari kawan di Kalimantan yang warnanya putih dan warnanya coklat. Jadi ada varian yang lain ternyata. Kalau ini kan varian kuning hijau ya. Saya lagi pesen yang varian coklat. Jadi bunganya itu coklat sama yang bunganya putih. Jadi itu saya suka gitu juga. Saya kadang punya beberapa jenis yang sebenarnya sama, spesiesnya sama, tapi karena ada yang alba, ada yang kemudian alba itu putih ya, terus kemudian flava yang hijau. Nah itu saya tetap suka mengkoleksinya. Selanjutnya, nah kalau ini Phalaenopsis ya, yang kiri ini hibrid tapi dia pelorik. Jadi bunganya itu petalnya mengalami deformasi ya, bentuk ininya, kelopaknya. Nah, kalau yang kanan ini Phalaenopsis Cornucorvi. Iya, ini Cornucervi red. Jadi yang dia Var Shataladi. Ini yang dari Thailand. Tapi di sana juga di hutannya udah susah. Lanjut. Nah, ini yang kiri Deliciosa, Phalaenopsis deliciosa. Yang kanan Tiny. Ini udah silangan. Kalau yang Tiny ini antara Deliciosa sama Pulchairima. Lanjut. Yang kiri ini Belina. Yang Kalimantan. Wangi. Ini yang sama yang tadi. Lanjut. Ini Phalaenopsis hybrid, tapi yang big lips. Ini yang lidahnya ini lebar. Saya juga banyak ini koleksi ini. Ada yang kuning. Habis ini kayaknya gambar yang kuning. Next. Ada juga yang pink. Ada pink lagi nggak berbunga. Ada juga yang ada nggak totalnya gitu. Lanjut. Nah, ini Phalaenopsis amabilis yang kanan yang putih, tapi yang Var Tomohon. Jadi kumisnya itu putih dan bentuknya kecil. Ini yang lagi berbunga sekarang ini. Kalau yang lain saya punya amabilis itu dari Mentawai yang bunganya wangi. Terus kemudian ada yang dari Kalimantan yang agak ya sedang, tapi dulu saya punya yang Var Pelehari yang kecil banget. Terus ada juga yang Var Amboinensis, terus Var Papuanum, terus ada juga yang saya dulu ini udah mati, Rosenstromi, itu yang buahnya tapi agak ada pinknya. Nah itu. Lanjut, nah ini hibrid semua, tapi ini yang kiri big lip, yang kanan ini three lips. Jadi seperti lipsnya ada 3. Nah, itu dari perubahan bentuk pada petalnya. Nah, mungkin sementara itu dulu kalau contoh-contoh ya ini salah satu contoh Calcarifera Dendrobium. Kalau yang kiri yang merah ini Dendrobium dianae. Dia ini yang ekornya ini yang menarik melengkung. Nah, kalau di kanan ini Dendrobium nudum. Jadi dia putih, di Jawa banyak ini. Ya ini kalau ini yang kiri ini apa namanya? Lupa ini namanya. Ini hibrid semua ini. Ini Jairak
firehorn atau apa ini? Kalau yang kanan ini kita belum tahu namanya, tapi hibrid juga. Ya, nah ini yang kiri yang putih ini Bracteusum var alba. Jadi putih. Ada juga saya punya yang var pink yang pink. Nah, kalau yang kanan ini unik sekali. Bunganya kecil sekali. Ini cuma setengah senti yang merah ini. Tapi bunganya keras, berwarna merah tua. Namanya Dendrobium hagerupi. Ini salah satu koleksi anggrek mini saya. Kecil banget. Hagerupi. Nah, kalau yang kanan ini yang kayak burung terbang ini, Epidendrum nocturnum. Dia hanya wangi kalau malam hari, makanya namanya nocturnum. Ini bukan asli Indonesia, tapi dari Amerika Selatan. Kalau yang kiri ini sudah hibrid, tapi saya nggak tahu namanya ini. Baru kemarin berbunga lagi. Lanjut. Ini unik-unik juga. Yang kiri ini, jadi ini bulbnya, yang hijau ini bulbnya gepeng, pendek gitu. Bunganya kecil, harum, tapi tipis banget. Nah, kalau yang kanan ini Dendrobium juga, Dendrobium linearifolium. Jadi karena daunnya kayak lurus, bentuknya lurus-lurus kayak garis lurus gitu aja, namanya itu. Nah, ini sama punya. Ini Dendrobium passifilum. Ini sama, tapi yang satu var flava yang hijau ini, yang satu yang aslinya. Jadi ada garis-garis. Nah, ini saya punya juga dua-duanya. Ini paling cuma 1 cm bunganya. Ini bunga ini berbunga setelah hujan biasanya. Di musim hujan dia akan muncul kenop-kenop itu lalu berbunga. Bunganya kecil-kecil gitu. Lanjut. Nah, ini yang Bracteusum yang pink, yang sebelah kiri. Kalau yang kanan purpureum. Lanjut. Nah, ini yang kiri ini Dendrobium salakensis yang banyak ini. Ini daunnya kalau di Malaysia itu katanya bisa untuk bumbu bikin nasi lemak itu. Kalau yang di kampung-kampung katanya pakai daun ini. Terus kalau yang kanan ini Platygastrium Sulawesi. Ini beda nanti Platygastrium yang dari Maluku agak beda dikit. Lanjut. Nah, ini juga sama. Ini namanya Dendrobium plebeium semua. Ini asalnya dari Sulawesi. Dari Sulawesi itu masih banyak spesies-spesies baru yang kita banyak yang nggak ngerti. Nah, ini yang sebelah kiri itu yang var hijaunya, yang flava, yang kanan yang aslinya. Jadi ada 2 jenis yang saya punya, namanya Dendrobium plebeium. Ini juga cuma 1 cm besarnya. Lanjut, ini Bulbopilum. Ini, aduh lupa saya namanya, bulbo berapa ya? Aduh lupa, lupa. Ini baru bulan kemarin lah dua-duanya ini berbunga. Gitu. Terus, nah ini kecil-kecil, anggrek koleksi mungil juga. Ini Dendrobium gisticum namanya, yang ini, yang kiri, yang putih, yang kuning. Yang kanan ini apa namanya? Aduh. Microsacus javensis. Jadi ini bunganya cuma 4 mili lah yang Microsacus ini. Ini kalau kita lihat yang kayak apa namanya? Di bawah ini yang kayak busa itu ininya bijinya. Jadi bijinya segitu. Lanjut. Nah, ini juga yang saya agak banyak koleksi. Ini juga anggrek yang nggak umum dari Papua.
Jadi Cantik. apa namanya? Aduh, kok lupa. Lupa namanya. Sorry. Ini saya udah punya 8 spesies dari genus ini. Ada yang ya bentuknya kayak gini nih, lucu-lucu. Lanjut. Ini slide terakhir. Mungkin udah ya ini ya, ya udah. Iya betul. Itu dari yang paling tidak sebulan terakhir berbunga ini dari tempat saya. Ya intinya kalau saya sih dari apa yang pengalaman saya memelihara anggrek itu, saya merasa bahwa ini salah satu hal yang membuat saya lebih nyaman, tenang, yang saya bilang sebagai self healing tadi. Begitu, Prof. Munti. Mungkin kalau ada pertanyaan, tidak terlalu teknis ya. Iya. Terima kasih. Luar biasa ya, bisa hafal lebih dari 60 jenis spesies loh. Ya, itu Mas Hannibal. Mungkin yang belum dikemukakan tadi ya, bagaimana sih bisa memotret dengan sangat detail dan kelihatan ciri-cirinya itu, spek kameranya apa ini? Karena begitu saya punya spesies yang berbunga seperti ini, saya putus asa untuk mengungkapkan keindahannya itu nggak bisa karena memang nggak punya kameranya gitu. Iya, Gitu. ini malah kebetulan karena kamera saya yang digital SLR itu lagi bermasalah. Saya sekarang ya cuma pakai handphone saja. Wah, ini handphone murah meriah, bukan Samsung, bukan iPhone. Ini cuma Xiaomi S90. Jadi jadi memang sebenarnya ada untuk kontrol kameranya, jadi bisa agak lumayan lah. Kalau dibandingkan kalau memakai iPhone 10 mungkin ya bakal bisa lebih bagus lagi. Oh, itu Mas Yodi itu menawarkan. Wah iya itu Mas itu Yodi. Jago-jago juga itu untuk fotografinya tuh. Iya. Ya. Kalau pas kamera saya masih bagus, saya biasanya pakai makronya. Jadi ada makro yang 50, ada makro 100 yang saya punya. Iya. Nah, tapi ya ternyata pakai kamera murah meriah ternyata bisa jadi gambar yang lumayan juga lah. Gitu. Oke. Ini baik, sangat-sangat menarik dan kita takjub bagaimana semua file itu tersimpan di memori Mas Hannibal ya, namanya luar biasa. Nah ini pasti teman-teman punya pertanyaan ya, silahkan Mbak Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mbak Munti. Sudah lihat gambar-gambarnya tuh ya, kan banyak ya varietasnya, banyak banget deh Mas Hannibal. Tapi mau tahu aja nih trik khusus ya. Kan dari semua jenis ini kan pasti akan berbeda-beda ya penanganannya gitu ya. Tapi kan pasti ada hal-hal yang seragam gitu dalam melihara anggrek. Jadi apa sih sebenarnya yang mungkin yang bisa di-share di sini, hal penting apa yang kalau kita memang mau menanam anggrek tuh supaya anggreknya seperti Mas Hannibal punya tuh yang tiap hari berbunga terus tuh ya sampai 5 kali gitu dalam setahun. Boleh ya di-share ya, makasih sebelumnya. Baik. Langsung atau masih nunggu? Langsung ya. Langsung Jadi, saja. Memang pengalaman saya sekian tahun melihara anggrek itu, jadi saya bisa tahulah anggrek ini sebaiknya saya posisikan di mana. Anggrek ini saya termasuk atas bawahnya gitu ya, kayak bulbopilum itu kan. Bulbopilum itu kan di hutan itu di hutan-hutan yang teduh, yang berlumut segala macam. Jadi kalau kebetulan kan saya di Cibubur itu kan cukup panas, di bawah 100 meter di atas permukaan laut kan, jadi panas, terus kelembabannya tinggi, terus juga kering, anginnya kering gitu kan. Nah, saya harus meletakkan bulbopilum itu misalnya di bagian, saya ada jadi yang di dak itu sebelah sana itu biasanya yang saya pakai untuk
Phalaenopsis yang agak lebih terbuka, ada angin gitu. Tapi kalau yang sebelah yang lebih dekat ke rumah itu untuk bulbopilum. Karena bulbopilum itu harus teduh walaupun dia perlu angin gitu. Anginnya tidak terlalu harus kencang gitu. Sementara kalau yang di bawah terutama untuk yang dendrobium yang tahan panas itu, yang dijemur seharian sampai kena panas langsung aja nggak masalah gitu. Terus juga di bawah itu ada vanda yang dia perlu angin tapi nggak harus kena panas langsung gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang kemudian saya temukan bahwa yang penting itu ada 3 hal untuk anggrek itu. Yang pertama itu sinar matahari pagi. Terus kemudian angin. Terus kemudian yang ketiga ya siraman gitu. Karena kalau banyak anggrek itu memang secara ini tahan terhadap panas. Tapi kalau kemudian dia tidak dapat siraman walaupun sekali gitu, nah itu yang kemudian dia kering lah gitu. Misalnya kalau yang ada di bawah itu kan full sun full rain, jadi dia tahan hujan tahan panas. Nah, tapi kalau cuma kena panas saja ya mati, atau kalau kena hujan terus menerus, nah itu lebih kalau misalnya pas musim hujan, kalau yang full sun full rain itu kena hujan seneng gitu, dia akan akarnya akan tumbuh bagus, kemudian batangnya juga akan berkembang gitu, ada kaiki dan sebagainya. Nah, tapi walaupun saya bilang kan saya anggrek yang katanya paling susah, anggrek bulan itu saya bisa memeliharanya dengan baik, tapi sampai sekarang saya belum bisa memelihara semua anggrek Cattleya. Cattleya itu saya banyak yang mati justru. Walaupun kan katanya kalau Cattleya itu kan dari Amerika Selatan, ya panas nggak ada masalah. Cuma dia harus kena angin yang mungkin beda dengan model di Cibubur ini. Jadi paling yang saya punya itu tinggal 2 atau 3. Padahal dulu juga saya punya banyak. Gitu Mbak. Jadi 3 hal itu yang utama. Walaupun nggak pakai disemprot pupuk gitu. Tapi kalau 3 itu dan kemudian mikroiklimnya sudah pas, dia akan berbunga seperti ya seharusnya dia bagaimana gitu. Kalau memang setahun sekali ya setahun sekali, setahun 2 kali, setahun 2 kali, atau tidak peduli waktu, ya dia akan berbunga terus. Itu. Makasih. Ya memang benar ya, kalau spesies itu tidak responsif juga terhadap pupuk yang biasa kita pakai untuk yang hibrid-hibrid itu. Kan itu khas ya, pupuknya untuk pupuk akar ada sendiri, kemudian pupuk daun ada sendiri, untuk merangsang bunga ada sendiri. Nah ini mah hanya mengatur keseimbangan 3 faktor tadi. Ya. Kalau kondisi di Orchidarium Mas Hannibal diberi ini enggak yang semua bisa dikondisikan atau otomatis misalnya dengan uap air sekian jam keluar? Enggak. Enggak. Cuma yang di atas dak ini kan ada kolam ikan gitu kan. Jadi untuk pengendali kelembaban paling dari ikan itu dari kolam ikan. Gitu. Iya. Kalau yang lain sih enggak. Ada kan yang kalau yang di nursery itu kan pakai kipas angin gitu ya. Kipas angin ya. Nah, tapi kalau saya karena di atas dan anginnya cukup kencang sih sudah merasa, saya lihat sudah cukup dengan itu gitu. Ya. Itu sayangnya belum ada video bagaimana sih pandangan sekeliling orkidariumnya itu. Ada sebenarnya. Ya, nah. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Argacita yang lain, silahkan monggo raise your hand. Tuh ada yang dari Novaldi tuh, Prof. Kok nggak kelihatan? Iya, mangga, silakan. Oh, di chatting ada? Ya, di chat ya. Novaldi tentang anggrek merpati. Oh, iya, anggrek merpati. Oh,
anggrek Dendrobium merpati. juga. Ya, dendrobium itu. Jadi anggrek merpati itu kan saya ya salah satu anggrek, kalau dulu saya nggak meliharanya, tapi di tempat nenek saya sih banyak, karena bunganya kan memang wangi gitu. Tapi hanya bertahan sehari kan. Jadi memang kalau untuk para pehobi ya sebagai hobi ini aja. Saya ada sih anggrek merpati ya, sekali kalau muncul itu kan, wah kalau bilang wah ini anggrek kuntilanak karena wangi banget kan bunganya itu. Nah, ada juga kalau yang mirip anggrek merpati itu tadi yang sempat saya munculkan, yang Dendrobium linearifolium, sama ada juga tadi lupa saya nggak tampilkan ya, namanya Dendrobium tampangii, itu dari Minahasa. Ini masih agak baru juga ditemukan. Bunganya bentuk tanamannya agak mirip, bulbnya agak besar tapi hijau. Kalau anggrek merpati kan bulbnya coklat tua gitu kan, dan agak lebih kecil. Kalau tampangi agak lebih besar. Kalau yang linearifolium tadi lebih bulat gitu. Jadi dan semuanya wangi. Model itu Crumenatum ya, sectionnya itu bentuknya mirip, bulbnya mirip, dan rata-rata wangi. Wangi semalam. Iya, wangi semalam, wangi banget gitu kan, makanya dibilang ini anggrek kuntilanak, ada yang bilang gitu. Warnanya putih lagi. Iya, itu. Kalau ya ada pertanyaan lain nggak teman-teman, silahkan feel free. Oh ada Mbak Eti nih, mau nanya apa tentang anggrek? Monggo silakan. Kalau untuk hama penyakit itu pernah ngalami nggak? Pernah. Saya itu pernah ngalamin hama itu kutu gajah. Wah itu. Oh kutu, ngabis-ngabisin. Ya. Nah itu saya kebetulan beli ada ya dari hutan itu, tapi rupanya belum dibersihkan, terus kemudian agak muncul agak banyak. Ya akhirnya saya ada semprotan apa namanya, lupa saya. Ya itu yang. Soalnya itu kan sistemik ya, di dalam batang, bertelur di dalam batang. Ya, bertelur di batang, tapi kalau disemprot pakai itu, jadi saya pakai dua kombinasi, sehingga tidak hanya di permukaan tapi bisa meresap ke batang, ke akar dan sebagainya. Oh, ini ada teman yang ngasih tahu, teman pembudidaya anggrek di Bandung. Saya tanya ini seharusnya apa biar manjur gitu kan. Oh ini Pak, pakai dua, jangan cuma, aduh saya lupa namanya, cuma pakai itu, harus pakai dua ini supaya bisa meresap sampai ke dalam batangnya. Iya, benar itu. Terus kadang-kadang kalau anggrek bulan itu yang busuk batang, busuk daun itu biasanya saya pakai dutan. Jadi yang 40 ya kalau salah. Itu yang anti jamur, anti bakteri. Gitu. Bakteri, oke. Biasanya kalau kayak gitu tuh kalau lagi musim hujan gede itu udah pinggirin, terus kemudian ya kalau ini ya semprot-semprot lagi ya. Karena saya cuma atas itu cuma paranet saja, paranet 40 ya, paranet 40%. Tadinya pengen tutup pakai plastik atau ini ya repot lagi itu. Gitu. Gitu teman-teman semua. Mohon maaf kalau ya. Kalau itu loh, apa namanya, grupnya Cattleya itu yang sangat sensitif sama kutu putih ya. Ya. Itu kan biasanya begitu kita lupa, kutu putihnya itu juga seperti apa ya, dekolorisasi jadinya sekitarnya itu. Ya. Itu. Dan itu khasnya di dekat bulbnya itu. Ya. Kemudian kalau anggrek vanda itu kutu sisik. Nah itu bisa sampai ribuan tuh kutu sisik. Itu kalau kutu sisik harus satu-satu tuh. Wah, berat itu. Berat harus untuk satu-satu. menghilangkannya. Iya.
Nah, ini Mas Daniel Chan, pemula katanya. Taunya anggrek bulan. Saya nanya boleh. Sekarang lagi banyak yang suka anggrek bulan mini. Lewat proses bagaimana itu? Ya, Oh, apa spesies aslinya? Ada yang mini ya, bulannya. mini itu biasanya indukan spesiesnya juga yang kecil-kecil ukurannya. Kayak tadi yang Phalaenopsis deliciosa atau apa namanya equestris atau pulcherrima, itu yang biasanya yang kecil-kecil ya, itu biasanya indukannya. Biasanya mereka disilangkan dengan yang anggrek bunga besar yang kalau ini biasanya amabilis itu kan jadi sumber dari banyak ini, atau kalau enggak silangkan dengan yang anggrek sedang yang violacea atau bellina atau ludemaniana, segala macam itu. Jadi kalau di kita itu sebenarnya masih agak budidaya anggrek ini masih ya kalah jauh dibandingkan Thailand sama Taiwan. Kalau Taiwan itu bunga Phalaenopsis itu anggrek bulan itu bisa yang mereka ciptakan yang gede-gede bunganya, terus bunganya banyak sekali, bisa ratusan. Ya, itu yang dahsyat itu kalau udah ini. Kalau Thailand banyakkan dia silangannya yang ini kayak Vanda atau ya sebagian dendrobium. Tapi kalau dendrobium di kita ini yang sudah sangat cukup bagus, kayak di Malang itu ada namanya Mas Dedek Setia Santosa atau kawan-kawan di Malang lah, banyak sekali yang mereka pembudidaya anggrek dendrobium yang bagus-bagus gitu. Itu. Nah, itu Mbak Eti. Mas Jody nanti ya. Ada anggrek hitam yang kolegine ya, ini pandurata ya. Belum mau berbunga. Nah, bagaimana ini? Pertanyaan khas kita, bagaimana supaya bisa berbunga dan mengabdi? Ya, Colegen pandurata atau Marianae atau Zoroastriae itu memang berbunganya setahun sekali. Jadi itu pun kalau sudah kondisinya sudah bagus ya. Kalau terganggu, kayak saya sebenarnya tadinya itu beberapa kolegin saya itu rajin berbunga, tapi kemarin itu ada habis yang kena kutu gajah itu sebagian mogok. Ini sudah berarti karena sebelum pandemi itu, berarti sudah 2,5 tahun ini belum berbunga. Ada tadi Colegen pandurata, Colegen Zoroastriae, Colegen ya segala macam lah, ada berapa jenis itu lagi mogok semua. Itu memang agak mau dipupuk gimana juga nggak bisa, itu masih spesies hutan banget, jadi ya tinggal kondisinya aja. Kalau sudah biasanya kalau udah bulbnya banyak, daunnya subur, nah itu udah berbunga sendiri gitu. Harus dibuat dulu bulbnya banyak, karena dari bulb muda itu ada potensi untuk dia menghasilkan. nggak peduli dengan pupuk, mau dipupuk gimana ya, dia tetap aja dia tumbuh alami saja gitu. Gitu Mbak. Begitu Mbak Eti. Nah Mas Jody itu, monggo. Ya, ngapunten, ada dua yang mungkin saya tanyakan. Yang pertama, anggrek ini kan sementara kalau dilihat secara fungsi bisa sebagai penyembuh mata, karena dilihat menyenangkan, sekaligus secara psikologis ya, akhirnya orang kan bahagia dengan cara itu. Tadi kan disebutnya sebagai healing. Nah, jangan mungkin ada referensi apakah memang anggrek ini sudah ada yang dikembangkan untuk farmasi, jadi untuk obat-obatan. Nah, kalau di Indonesia belum ada, mungkin di mana ya kira-kira yang ada? Karena peluang untuk
mengembangkan kebutuhan biofarmaka di Indonesia ini kan sebenarnya luar biasa besar gitu ya, termasuk jumlah varietas anggrek sendiri kan setahu saya sebagian besar juga itu berasal dari hutan-hutan tropis ya yang ada di kita. Itu Mas. Yang kedua, barangkali dengan kemampuan jenengan di di jurnalis, barangkali sudah ada buku yang akan dibuat khusus untuk anggrek. Iya. Udah cukup itu dulu. Baik. Kalau yang soal tadi ya, yang dimanfaatkan untuk obat-obatan, itu sebenarnya kayak resep-resep tradisional. Saya pernah dengar beberapa anggrek yang dari Papua itu oleh warga Papua itu dipakai untuk obat luka. Jadi dibebek gitu kan, terus ini jadi kemudian dibalurkan ke luka gitu. Atau apa yang buat kalau di Sumatera zaman dulu juga, tapi kalau sekarang mungkin udah enggak. Apa namanya tadi yang anggrek Dendrobium salakensis, kalau yang di Malaysia buat salah satu bumbu, kalau di suku Kubu atau mana gitu, itu dipakai untuk pilis. Kalau anak yang panas gitu, pakai itu, jadi bubukan itu dipakai untuk menurunkan panas gitu. Jadi ya mungkin karena kita tidak banyak mempelajari, jadi kita nggak tahu kalau ternyata banyak khasiat yang dihasilkan dari anggrek-anggrek itu, baik itu bunganya ataupun dari daunnya atau batangnya gitu. Jadi itu yang pernah saya baca di beberapa literatur tentang kegunaan anggrek di masa lampau. Justru saya dapatnya dari buku-buku yang lama, buku mana ya? Yang buku kuno yang cetakan tahun 50-an itu saya punya. Nah, itu justru diceritakan yang khasiat-khasiat itu gitu. Nah, kalau saya tadi juga belum cerita. Saya selain menyehatkan mata juga pernah juga mata jadi sakit, jadi kornea mata itu kena bakteri gitu kan. Nah, saya kalau menyiram ya kalau nggak lupa saya pakai Google gini kan supaya nggak langsung kena mata gitu. Nah, kalau bikin buku ya sudah punya rencana, sudah lama saya susun satu-satu, tapi ya sampai sekarang belum jadi. Mohon doanya saja biar bisa beneran tuh. Gitu Mas Jody. Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami. Sangat ingin ini ya membaca bukunya Mas Hannibal nanti itu. Karena dengan mengunjungi FB-nya saja luar biasa, itu kayak ahli anatomi tumbuhan. Membuat deskripsinya bagaimana itu bisa sampai sedetail itu ya. Itu kalau di Facebook kan masih campur sama yang lain. Kalau di Instagram kan semua anggrek tuh, Prof. Oh, gitu ya. Ya. Baik. Bisa ini share nanti ya Instagramnya. Itu kalau mengetahui namanya untuk taksonominya itu bagaimana yakin nama itu yang dipakai? Jadi saya biasanya pakai ada buku. Kalau Bulbopilum itu saya betulan ada berapa buku ya khusus Bulbopilum. Ada Bulbopilum Sulawesi, ada Bulbopilum Indonesia. Terus kemudian kalau Kologin juga saya punya. Nah, yang lain-lain buku-buku yang lama. Terus kalau yang lain ya dari internet, Prof. Jadi kadang-kadang saya tanya ke memang pembudidaya anggrek atau ahli ya, kayak misalnya siapa Mas Frankie Handoyo, itu saya suka nanya. Kalau dia kan suka kemana-mana ya, saya tanya, Mas yang ini apa, walaupun mungkin jawabnya beberapa hari kemudian baru dia lihat itu kan, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau atau yang lewat grup-grup yang penghobi yang serius gitu lah, yang udah
puluhan tahun ya, saya ikut juga di situ, sudah tanya. Kalau enggak juga kita di internet itu ada katalog anggrek, apakah itu yang Orchid Roots ada Blue Nanta, terus ada juga IOSP. Nah itu yang saya sering kunjungi, saya cek yang ini seperti apa, gambarnya apa, nah, kayak gitu. Gitu. Jadi dari situ kadang-kadang mereka juga akan bikin deskripsi yang agak detail, tapi beberapa kali juga saya lihat deskripsi dia berbeda dengan yang kenyataannya. Misalnya saya berapa kali dapat anggrek dari Sulawesi yang menurut katalog itu nggak pernah disebut kalau di Sulawesi ada gitu. Nah semacam itu, gitu Prof. Jadi itu juga karena ini aja, karena iseng aja, saya pengen cari-cari apa sih ini anunya, nah, gitu, baru nemu. Ya itu menyalurkan energi tadi ya. Iya, salah satunya. Yang itu ya. Untuk self healing. Menjadi bebas lepas. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Daniel Chan. Sederhana katanya pertanyaannya, anggrek bulan yang seperti kita lihat sering dijual oleh Eka Karya. Oh ya. Penjual lainnya salah satu indikator kualitas dari jumlah bunga yang merekah. Iya. Wow, itu yang berderet itu loh, yang itu. Bagaimana? Jadi kalau yang di Eka Karya itu kan mereka impor biasanya. Mereka itu banyak kan impor, kalau nggak dari Taiwan juga dari Thailand. Dan memang dari sana itu sudah hibrid yang terpilih, jadi memang hebat sekali gitu. Kalau kita langsung saya lihat ke Eka Karya, kita melihat bunga-bunga yang berderetnya banyak sekali, ya itu udah karena pilihan kan. Mereka sortir yang istilahnya KW mungkin dijual ke enggak, bahkan mereka itu kalau KW itu dimusnahkan, itu yang kalau kita kan sayang banget gitu loh. Anggrek yang sebenarnya bagus cuma cacat, misalnya ada beberapa bunganya yang sudah protol duluan, kan sayang banget, tapi mereka musnahkan gitu. Jadi kayak misalnya mereka menemukan dari silangan itu sampai kemudian bertahan lebih lama, itu kan juga hasil dari lab yang luar biasa tuh. Nah, kalau yang di kita mungkin masih agak terbatas. Kalau di IPB itu yang kebetulan kawan istri saya angkatan 26 itu Prof Dewi, kalau saya sekarang udah Prof juga, itu juga sudah banyak menyilangkan anggrek gitu. Cuma ya kalau kayak di Taiwan itu kan udah skalanya skala produksi besar ya. Jadi yang kita itu yang masih agak katakanlah lemah itu dari yang size yang besar itu. Ada adik kelas kita namanya Eric Rainalta, itu di daerah Sifor sana, dia punya lab juga, terus punya showroom gitu. Bagus juga, dia sukanya nyilangkan yang aneh-aneh, yang nggak pernah disilangkan dia silangkan, hasilnya bagus-bagus gitu. Tapi begitu disilangkan namanya hilang. Ya akhirnya kadang-kadang terus kemudian nama baru kan, diberi nama baru. Iya. Makanya nama-nama persilangan itu kadang-kadang namanya nama orang Thailand ya. Ya. Nggak ada nama Wong Jowo gitu ya. Kalau sekarang kalau dendrobium yang dendrobium keriting itu di Jawa Timur udah banyak yang namanya Sutiknoi misalnya. Dendrobium juwono megakarya gitu, atau Sutiknoi itu dari Pak Tekno dulu yang menemukan di lapangan di hutan Papua itu. Iya. Ada dendrobium sutok. Berarti Om Hendro itu emang jago ya. Ada juga kita lihat ada namanya Hendro keriting.
Dendro. Dendro, bukan Hendro ya, Dendro ya. Dendro keriting itu dendro yang tadi itu section spatulata. Memang itu jenisnya seperti itu. Dan di kita banyak sekali spesies yang keriting ini dan sudah banyak disilang-silangkan. Ya Allah, itu kekayaan hayati ya Indonesia. Ya. Om Hannibal itu dipelihara baik-baik ya. Takut yang di alam punah. Ya, adanya di Orchidarium. Jadi banyak ini. Om Han, ada kontes tuh, ada kontes bunga di taman, karena saya tahunya Ragunan ya, ada kontes tuh, bawa ikut. Ya, salah satunya adalah anggrek tuh. Ya, kan kalau ikut kan kita bisa lihat-lihat tuh. Memang agak lumayan di sana ya, karena banyak ini ya, banyak tempat di sana ya. Salah satu juga tempatnya Anies juga di sana gitu loh. Itu yang dulu jadi cerita karena kan dia ambil dari sana dikirim ke Susi kan, dikirim ke Susi, dan itu yang tadi saya bilang semuanya selektif 10 ke atas itunya ya, 10 ke atas. Iya, iya. Branding gitu ya. Tadi saya pengen nanggapi dikit dari Prof. Munti tadi, itu banyak para yang mereka itu dapat dari hutan gitu kan. Saya tanya, kenapa kok jangan diambil semua ya gitu. Kalau saya suka gitu, tapi dia ceritanya gini, Pak, di daerah saya itu, daerah sini itu dulu saya biarkan begitu, tetap ada di situ, kita biarkan. Tapi nggak sampai setahun udah hilang, Pak. Kenapa? Ya di bulldozer diganti kebun, ya Allah. kebun sawit, apa yang lain-lain gitu. Dan itu banyak, nggak hanya di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera gitu. Itu juga banyak sekali. Saya ada kawan yang jadi dia itu sebenarnya tukang bersihin kebun kopi. Gitu. Tapi kebun kopi itu jangan dikira kayak kebun kopi di Jawa ya, yang bersih semua gitu. Di sana kebun kopi ditinggal setahun itu udah penuh anggrek gitu, penuh karena di hutan gitu ya. Nah dia membersihkan itu dan dapat banyak anggrek yang kalau saya beli itu 100.000 gitu, udah satu kardus besar gitu. Kadang-kadang ya ampun, itu dari berbagai jenis lagi katanya. Jadi dia pernah diprotes tuh, wah ini Mbak ini merusak ekosistem. Merusak ekosistem gimana? Wong ini dari kebun kopi yang harus dibersihkan, karena kalau kopinya tidak dibersihkan dari anggrek itu, maka tidak produktif juga kopinya gitu. Nah, dan dia tidak ngambil dari hutan. Kalau dari hutan ya lebih ini lagi, akan lebih yang menyedihkan tadi, kayak dibiarkan tapi kemudian nggak sampai setahun sudah di bulldozer dihilangin semua, dan itu banyak cerita kayak gitu itu. Mas Hannibal, punten, Teh Tintin mau share foto dari Teh Lin Amelia. Tadi ada yang mau ditanyakan sama Teh Lin. Monggo. Anggrek apa nih? Belum ya? Dapat anggrek liar. Anggrek liar di atas pohon pekarangan. Bunganya. Oh, ini anggrek bukan itu. Bunganya. Kalau saya daunnya. Iya, daunnya kayak apa tuh? Kayak saya ada ya, harus tadi karena itu siri. Bukan itu, karena ditaruhnya di dekat daun sirih sama daun cincau. Sebetulnya daunnya biasa aja kayak anggrek. Mungkin ini banyak di Jawa nih, banyak namanya apa sih? Ekor tupai gitu. Eria ya. Oh, eria atau ekor tupai? Udah kering soalnya ini adanya. Eria ya, benar. Ya. Eria. Itu liar ya? Ya, sebenarnya kalau spesies yang di hutan ya liar semua gitu. Tapi ya enggak apa-apa, kalau saya sih malah koleksi saya banyak yang
yang kayak gini-gini ini yang belum banyak dibudidayakan. Gitu. Iya, iya. Nah, itu karena saya kan dapatnya di ketinggian. Waktu itu tuh ada pohon runtuh gitu. Terus ternyata di dahannya itu banyak banget anggrek. Itu sama satpamnya itu malah ditumpukin aja. Dia suruh saya bawa semua ke mobil karena nggak muat. Saya dapat puluhan waktu itu. Cuman karena mungkin nggak cocok ya, saya dapat di ketinggian, dibawa ke Bandung 700 meter, dia nggak berkembang. Tapi saya nggak ngerti meliharanya. Kalau Bandung masih lumayan dingin, Mbak, sebenarnya mungkin bisa ya. Area memang range-nya sampai ke 2000 meter ya. Dari 500 sampai 2000. Tapi kalau di Bandung saya rasa masih bisa. Di tempat saya itu alhamdulillah ya ada beberapa anggrek yang sebenarnya kalau dari teori ya dari dataran tinggi gitu. Tapi kok bisa berbunga di tempat saya gitu. Karena mungkin tadi itu pas iklim mikronya tadi. Jadi ya itu salah satu tantangan juga kalau kita lagi iseng gitu nanam tanaman yang dari ketinggian kita bawa ke bawah bisa berbunga itu seneng gitu. Luar biasa tuh. Perbedaan altitude kan. Iya. Kalau dulu saya suka hiking ya. Oh iya. Sekolah di Swiss ya. Ya itu anggreknya tumbuh di semak beluk, semak-semak rumput ya. Sana kan nggak ada pohon. Yeah. Kalau hiking ya isinya batu-batuan sama semak-semak gitu. Nah itu tumbuhnya di semak-semak. Ya bentuknya kayak anggrek. Itu daunnya itu. Apa ya, seperti anggrek tanah kalau di kita ya? Betul. Ya, anggrek tanah. Terestrial. Gitu. Kan kalau yang kebanyakan kalau yang dari kita itu yang epifit kan. Kalau yang dari daerah bermusim 4 gitu biasanya sih lebih kuat di tanah gitu kan. Atau kalau yang Amerika Latin rata-rata bisa juga selain di tanah juga di bebatuan, di rock gitu kan. Ya. Ayo, Mangga, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau jenis ini itu, ya. Itu masih ada lagi 2 pohon lagi, saya pengen tahu namanya. Oh, ya. Ada di gambar di WA grup itu. Saya nggak bisa kirim ke sini. Oke. Bentar. Di WA grup ya. Iya, iya. Yang satu liar, yang satu kayaknya udah hibrid ya. Oh, ini area juga yang putih ini. Area. Terus kalau yang kedua ini Brasia. Ini yang Brasia apa ya? Jadi anggrek yang terakhir ini yang hijau coklat sama putih ini dari Amerika Latin, Brasia rex kalau nggak salah ini. Ini cukup cocok di tempat kita, asal dia nggak boleh terlalu panas, tapi cukup angin. Gitu. Kalau terlalu panas dia pohonnya merana terlalu ini, atau juga jangan terlalu banyak kena air. Jangan kalau hujan, kalau masih hujan-hujan biasa ya nggak apa-apa, tapi kalau udah musim hujan, waduh itu lonyot tuh nanti. Itu sempat bagus waktu itu saya bikin pupuk organik cair. Saya semprotin tuh bisa keluar 2 spike ya. Bagus sekali. Ya, betul. Kalau saya ini ya lebih suka bukan pupuk tapi pada ada hormon pertumbuhan sama hormon pembungaan. Yang bikin kebetulan kakak kelas kita angkatan 23 dari peternakan, kakak kelasnya Mas Jody. Ini Mas Jody. Siapa peternakan saya dong. Mas ini ya. Mas Khalid Swastika. Oh, itu seniornya Tehlin itu. Itu dia bikin namanya pupuk WW gitu.
Nah, dia dapat dari ekstraksi, misalnya kalau untuk yang pertumbuhan itu dari ekstraksi alang-alang. Jadi hormon apa namanya? Hormon pertumbuhan itulah dia dapat dari situ. Terus kemudian ada hormon pembungaan, hormon segala macam itu dia lumayan juga gitu. Jadi yang dirangsang pupuk hantu ya, Mas? Iya, pupuk WW ya, pupuk hantu. Kalau saya sih artinya pupuk WW. Sudah komersial kalau pupuk hantu. Yang buatan Mas Khalid ini juga sudah diperjualbelikan juga, Pak. Kira-kira dikasih nama hantu itu kenapa? Karena tiba-tiba jadi berbunga gitu? Itu singkatan. Hormon tumbuh kan. Iya. Saya sih kenal sama ownernya itu kan di Ciapus. Ke rumahnya dulu. Beda Prof. Beda kayaknya. Beda. Kalau itu Jimmy, Jimmy hantu. Jimmy hantu. Kalau Mas Hannibal itu orang Jawa Timur ya, Mas ya? Jawa Tengah, Purworejo. Ya, beda. Oh, beda ya. Jimmy hantu. Kalau Jimmy hantu itu hanya Tuhan yang tahu gitu. Bisa. Saya ke sana karena punya induk lele banyak dulu. Ratusan itu punya induk. Oke, mungkin sudah cukup malam. Sudah jam ini ya 9.30 sesuai jadwal kita. Mungkin harus akhiri juga bincang-bincang kali ini. Terima kasih ya sharing ilmunya Mas Hannibal. Sami-sami. Luar biasa. Jadi pengen lihat itunya orkidariumnya dari di Cibubur rupanya. Nanti. Mudah-mudahan awet dan makin berkembang ya. Amin. Berarti harus berkunjung nih ya Arga Cita ke sana ya sama teman-teman semua. Iya. Baik, mohon maaf ya kalau dalam penyampaian saya kurang berkenan. Terima kasih Mas Hannibal sekali lagi ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih juga atas kehadiran kawan-kawan malam ini. Saya tutup saja ya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Evelyn, bagaimana? Alhamdulillah sudah sampai di rumah nih. Iya. Terima kasih. Ya, makasih semuanya teman-teman. Makasih. Iqbal yang sudah menyampaikan paparan dan menunjukkan foto-foto yang begitu banyak, saya sampai takjub, ternyata banyak sekali yang saya belum tahu. Lalu terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah jadi co-host dadakan, untuk Tintin juga Mas Jody. Dan tidak lupa terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya lihat suaranya enak amat sih. Memang serius ya memperhatikan. Suaranya enak banget. Mas Hannibal, kenapa Mas Jody? Suaranya enak banget. Suara Nini. Kayak penyiar. Harus lembut, soalnya Nin itu udah harus lembut ya. Mohon izin ya, jadi ya. Ya semua ya. Yuk, bareng, monggo. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.